Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Nana Samsi. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Tentunya sehat-sehat selalu dan baik-baik saja, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Kali ini kami akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, kematian tak wajar. Dan kali ini sudah bab yang kedua. Langsung saja kami lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan. Setelah kepergian Mary, rumah Abi dan Diah terasa sangat sepi. Abi merapikan semua baju bayi yang ada di keranjang, lalu memasukkannya ke dalam kardus. Kemudian kardus itu dilakban dan ditaruh di atas almari. Tersisa tumpukan sabun bayi, ceceran minyak telon dan sampo bayi di meja kamar, buah tangan dari para tetangga dan saudara. Dia masih sangat shock atas kepergian Mary. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya sehari ini. Mila apalagi. Ia menyaksikan sendiri detik terakhir napas Mary. Dia memeluk putri kecilnya dan mengusap-ngusap pucuk kepalanya. Tak ada pengajian karena Mary masih bayi. Ia masih suci dan belum mempunyai dosa. Jadi tidak perlu diadakan pengajian. Kita kecolongan lagi, kata Abi. Mila menyimak obrolan orang tuanya. Sudah biasa baginya mendengar obrolan seperti itu. Kemarin ada selembar uang lusuh tepat di depan rumah. Sudah kusingkirkan dan kutindih dengan batu. Aku tak mengambilnya. Malam harinya, terdengar suara seseorang memanggil namaku 2 kali. Aku sudah tidak menyahuti panggilan itu dan terus membaca ayat kursi sepanjang malam. Paginya Mary. Dia tak mampu lagi untuk melanjutkan kata-katanya. Ia mengusap air mata dan hidungnya yang bengek dengan tisu. Abi yang mendengar hal itu pun marah. Aku sudah bilang, jangan pernah ambil kalau menemukan uang. Enggak, aku enggak ngambil. Uang itu aku tindih dengan batu. Harusnya singkirkan saja dengan sapu, bentak Abi. Mereka berdua berdebat. Abi menyugar rambutnya dengan kasar. Sesaat kemudian mereka berdua terdiam. Dia menunduk dalam. Di sebelah mana kamu letakkan uang itu? Tanya Abi. Di bawah bunga pecah piring. Aku menyembunyikannya agar tidak diambil oleh anak-anak, jawab dia. Abi mengeram kesal. Kemudian ia bergegas keluar dari kamar. Detik kemudian Abi pun kembali. Sudah jadi belatung, katanya. Mary sudah jadi tumbal siluman itu. Tangis dia kembali pecah. 2 orang anaknya telah menjadi tumbal pesugihan. Pertama anak sulung mereka yang bernama Asep. Kedua harusnya Mila. Sekarang adiknya Mary yang harus meregang nyawa. Anak berumur 9 tahun tahu apa? Mungkin bagi kebanyakan orang akan berpikir demikian. Namun, Mila sudah dituntut jadi dewasa sejak dini. Hal mistis seperti itu sudah biasa baginya. Awalnya Mila juga tidak tahu. Sampai akhirnya dia menceritakan semuanya kepada putri kecil itu. Mila yang semakin bertumbuh pun mulai penasaran. Kenapa ia tidak boleh main ke kebun Nuning? Padahal kebun itu tepat berada di depan rumah mereka. Teman-teman sebaya Mila suka bermain di sana karena banyak pohon mangga yang rindang. Sementara rumah sekaligus toko Nuning di sebelah kanan kebunnya.
kembali ke 1 tahun lalu. "Jajan itu dapat dari mana, Kak?" tanya dia. Mila sudah berusaha menyembunyikannya agar tidak ketahuan. Akan tetapi, dia malah menangkap basah dirinya saat mau memakan jajan itu di kamar sembunyi-sembunyi. "Dibeliin Bude Sulis," jawabnya. "Di toko Bu Nuning?" tanya dia lagi. Mila mengangguk pelan, takut ibunya marah. Benar saja, dia langsung merampas jajan itu, lalu membuangnya ke tempat sampah di belakang rumah. Kemudian dia pergi dan kembali dengan membawa jajan yang sama, tapi beli di toko yang berbeda. Selalu saja begitu. Mila tahu, karena hal itu sering terjadi. Mila memang bandel. "Dengar, jangan pernah ke toko Bu Nuning ya, Kak. Tadi kakak kesana juga, apa cuman dibeliin Bude jajannya?" Tadi diajak Bude," jawab Mila. "Oke, besok-besok jangan diulangin lagi ya," pesan dia sekali lagi. "Budemu itu memangnya kenapa sih, Bu?" Mila memotong perkataan ibunya. Terdengar tidak sopan, tetapi Mila sangat penasaran. Dia lantas merebahkan tubuhnya di kasur, lalu menepuk-nepuk kasur, memberi kode kepada putrinya agar ikut tiduran. Dengan memegangi jajan yang baru saja dibeliin oleh ibunya, Mila pun menurut. Memang saatnya tidur siang. "Kakak, janji ya, setelah ibu kasih tahu alasannya, kakak nggak boleh nanya-nanya lagi. Kenapa dan mengapa nggak boleh ke toko Bu Ning?" kata dia sambil menatap nanar mata Mila. Mila pun mengangguk tanda setuju. "Oke, sini." Dia mulai bercerita sambil memeluk putri semata wayangnya. Waktu itu, awalnya ibu mendapatkan mimpi yang aneh. Dia mulai bercerita. "Kerincing, kerincing, kerincing." Terdengar kemerincing suara kuningan yang saling berbenturan akibat guncangan badan kuda yang berlari kencang. Terlihat Jamil sedang mengendarai kereta kuda tersebut. Di dalam mimpi tersebut, dia sedang bercanda bersama Mila di teras rumahnya. Sampai akhirnya Jamil datang dan mengajak Mila naik ke kereta kudanya. Kereta itu berhiaskan kuningan. Lalu ada 2 hiasan di kiri dan kanannya, berbentuk ular yang menjulurkan lidahnya berwarna hitam pekat. "Ya, sini, aku mau ngajak Mila ke suatu tempat," kata Jamil dalam mimpi malam itu. Dia pun tanpa pikir panjang menyerahkan Mila untuk dibawa Jamil ke suatu tempat, katanya. Kemudian Jamil mulai mengentakkan tali kekang kuda tersebut, sehingga kuda itu langsung berlari kencang. Setelah itu, kereta kencana itu tak kunjung datang kembali. Dia mulai khawatir dan mulai memanggil nama putri semata wayangnya. "Mila, Mila, Mila." Di panggilan ketiga, tiba-tiba dia terhenyak dari tidurnya. Peluh membasahi keningnya. Ternyata itu cuma mimpi. Mila berada di atas ranjang bersamanya. Dia mengucapkan istighfar dan mengusap wajahnya. Ia kemudian berjalan ke ruang tamu dan melirik jam dinding. Suara jarum jam menyambut dia. Tepat pukul 12:30. Degup jantung dia masih bergemuruh. Dia kemudian berjalan ke dapur, mengambil segelas air putih untuk menenangkan dirinya sebelum akhirnya kembali tidur. Begitu pagi menjelang,
dia mendapati anaknya Mila demam. Dia pikir semalam itu hanya mimpi biasa dan tidak ada hubungannya dengan suhu badan Mila yang panas. Kalau saja ibu-ibu tidak bercerita tentang mimpi yang sama. Tadi malam aku bermimpi anakku diajak Jamil naik kereta kencana. Sekarang anakku demam. Apa arti mimpiku ya? Tanya Hindun kepada ibu-ibu yang sedang sibuk memilih sayur. Apa yang akan mereka beli untuk buat lauk pagi itu? Loh, kok sama? Tadi malam aku juga bermimpi seperti itu. Persis banget. Terus aku terbangun karena gak nyenyak. Kulihat jam. Sekitar pukul 12:30 malam. Mimpi jam segitu itu biasanya tembus. Sekarang anakku juga sakit. Tambah AC. Aku jadi takut terjadi apa-apa sama Fitri. Masalahnya aku juga mimpi begitu loh. Mirna terlihat gusar. Anaknya juga demam. Dia tak mau kalah. Ia juga ikut menceritakan tentang mimpinya semalam. Mbak Salim, pedagang sayur, tampak betah menyimak cerita emak-emak pagi itu. Mulailah mereka mengambil sebuah kesimpulan. Jangan-jangan Jamil dan Nuning itu kaya karena pesugihan, tuduh Hindun. Bisa jadi. Siapa sih yang gak tahu seluk-beluk keluarga mereka? Lihat sekarang. Asih menunjukkan rumah megah Nuning. Mereka punya rumah mewah, toko dan sawah di mana-mana. Betul. Padahal kan dulunya mereka kere. Ibunya saja tertangkap waktu nyolong di pasar. Bener gak? Tambah Mardi, mencoba mengingatkan peristiwa 3 tahun yang lalu. Masa dalam sekejap Nuning jadi kaya raya begitu? Kalau bukan karena pesugihan. Mereka punya uang di mana-mana. Lawong Jamil saja cuma buruh tani kok. Tuh, Bapak Sodikin yang banyak warisannya saja tidak bisa beli sawah berkali-kali dalam setahun. Nuning sudah beli sawah 2 kali. Kabarnya dia mau beli lagi sawah di desa sebelah. Terang Marni. Masa sih? Kalau begitu, kita kudu hati-hati sama mereka. Jagain anak kita kalau benar adanya. Ya, kita perlu minta bantuan paranormal. Barang halus dilawan halus, kata Hindun. Ibu hanya diam saja menyimak obrolan mereka. Apa benar Nuning yang berbuat demikian? Kalau itu benar, berarti putrinya dulu juga jadi tumbal. Pasalnya, sebelum meninggal, malam harinya dia bermimpi Jamil meminta seekor ayam, dan dia memberikannya. Jamil memotong kepala ayam tersebut lalu membawanya pulang. Sementara badannya ditinggal begitu saja. Terima kasih ya, ucap Jamil. Pagi harinya, kakakmu meninggal dengan bekas luka di lehernya. Apakah Asep jadi tumbal Bu Ning? Lalu, bagaimana aku bisa selamat? Dan anak-anak lain juga? Tanya Mila antusias. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Insya Allah, besok saya akan lanjutkan lagi. Makasih ya teman-teman sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.